Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pengurus DKM Masjid Ar-Rayyan yang dimuliakan Allah, para jamaah hadirin dan hadirat sekalian, shaimin, shaimat, insyaallah semoga selalu dalam rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama kita berpuasa. Meskipun ada saudara-saudara kita yang sudah berpuasa sejak kemarin, ini adalah hari kedua mereka. Alhamdulillah, Ramadan membawa suasana yang berbeda. Bagi Bapak Ibu yang barangkali kurang familiar dengan aktivitas puasa, ya, tentu menjalani hari pertama ini tidak selalu mudah. Ya, ada keinginan untuk mengurangi aktivitas, untuk meringankan beban fisik agar puasa dapat dijalani dengan baik. Apapun itu, para hadirin sekalian, kita patut bergembira. Ya, pertama-tama saya sampaikan, kita patut bergembira karena kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk bulan Ramadan. Ketika Rasulullah berdoa di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Rasulullah minta disampaikan ke bulan Ramadan, dan alhamdulillah doa-doa yang kita baca di bulan Rajab tersebut dikabulkan Allah. Kita hari ini sampai di bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang sampai Rajab dipanggil ke rahmatullah. Ada yang Sya'ban dipanggil ke rahmatullah. Bahkan puasa tinggal 2-3 hari dipanggil ke rahmatullah. Artinya Ramadan ini nggak sampai buat mereka, dan Ramadan yang lalu adalah Ramadan terakhir bagi mereka. Kita pun tidak tahu apakah Ramadan ini masih ada Ramadan lagi untuk kita, ataukah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Para hadirin sekalian, tentu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya untuk kita masuk di bulan yang penuh keindahan dan kemuliaan ini. Ibarat, ya, dalam kehidupan sehari-hari, Ramadan ini bagaikan festival meriah, lampu di mana-mana, sukacita di mana-mana, orang berkumpul semua, di mana-mana festival itu meriah. Dan Ramadan ini adalah festivalnya bulan setahun. Maka di dalam festival ini tidak boleh ada orang yang tidak menikmati atau mendapatkan kebahagiaan di dalam festival ini. Dan kita sebagai setiap muslim harus memastikan diri kita ikut ambil bagian di dalam festival Ramadan ini. Para hadirin sekalian, begitu para sahabat itu dikatakan merindukan Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah persiapan. 6 bulan. Tapi kalau kita barangkali 3 bulan, mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan. Karena itu di hari pertama ini
Ya, kalau ibarat mobil, hari pertama ini adalah nyalain mesin, ya, starting, boosting, ya. Kalau di komputer kita boost, ya, atau booting. Ya. Maka hari ini saya punya tugas menginjeksi semangat para hadirin dan hadirat sekalian. Semangat untuk apa? Semangat untuk merengkuh kemuliaan Ramadan sebanyak-banyaknya. Ini menjadi beban buat saya pribadi. Karena kalau ceramah ini tidak menjadikan antum lebih semangat, berarti saya belum berhasil. Para hadirin sekalian, Ramadan adalah bulan puasa. Ciri khas Ramadan adalah kaum muslimin dimanapun dia berpuasa. Puasa ini wajib bagi siapapun kaum muslimin yang sudah balik dan berakal. Jadi muslim balik berakal, ini wajib puasa. Yang belum balik diajarkan berpuasa, latihan. Anak-anak kita yang masih SD latihan puasa. Ya, walaupun mungkin nggak sepenuhnya sebulan atau ada yang setengah hari, tapi diusahakan semaksimal mungkin sebelum balik dia sudah terbiasa ta'wid, dalam bahasa Arab membiasakan diri, atau tamrin, latihan untuk berpuasa. Saking pentingnya supaya nanti pada saat dia balik, kewajiban Ramadan ini tidak menyusahkan dia. Muslim balik berakal. Berakal tuh artinya apa? Berakal tuh artinya dia bisa berpikir. Ada kesadaran yang masih ada. Kalau dia dalam keadaan koma, dalam keadaan pingsan, pada saat itu bahkan tidur, ya. Pada saat itu dia tidak wajib puasa. Bukan tidur di tengah puasa atau tidur nggak sahur, bukan. Misalnya ada orang tidur, ya, qadarullah kayak Ashabul Kahfi 309 tahun, maka orang ini nggak wajib puasa. Kenapa? Akalnya tidak berfungsi, dia lagi hilang akal. Maka kalau ada orang ketemu orang nggak puasa, tanya, imma dia orang non muslim, imma dia belum balik, atau nggak berakal. Ya, kalau dibilang non muslim kok pakai baju Islam, sholat. Kalau dibilang belum balik, udah jenggotan, udah kumisan. Nah, yang ketiga, kok nggak puasa? Kemungkinan yang ketiga ini akalnya lagi bermasalah. Para hadirin sekalian, jadi wajib semua puasa ini semuanya dijalani oleh setiap muslim, nggak ada pengecualian. Tapi syariat selalu memberikan exit door, pintu darurat. Kalau di dalam Al-Baqarah 183 sampai 185 dikatakan, kalau faman kana minkum maridun aw ala safarin. Kalau dia sakit yang betul-betul sakit, ya, atau dia dalam keadaan safar, dia boleh memilih tetap puasa penuh atau dia membatalkan dengan catatan nanti diganti setelah Lebaran, setelah Syawal. Ya. Jadi hanya dua pintu exit, sakit dan safar. Sakit bukan kita yang mendefinisikan sakit dan boleh tidak puasa, harus atas konsultasi persetujuan ahli, yaitu dokter. Kenapa nggak puasa? Sakit perut saya. Nggak bisa begitu. Cuma sakit perut terus kemudian nggak puasa. Kenapa nggak puasa? Sakit apa? Sakit panu. Nah, panu bukan sakit. Sakit apa? Bisul. Nah, itu bukan sesuatu yang membolehkan untuk tidak puasa. Meskipun namanya sakit juga. Sakit apa? Sakit gigi. Sakit gigi juga bukan boleh nggak puasa. Yang boleh tidak puasa itu sakit yang kalau dia berpuasa itu membahayakan kesehatan atau nyawanya. Maka pendapat itu harus diambil oleh dokter ahli.
Jadi kalau kita mau batalin, saya pernah misalnya, ya ini kalau di Betawi ini kan Pak, kita buka puasanya pakai lontong sama cambel ya biasanya, ya kan? Itu berhari-hari ternyata lambung saya bermasalah. Pernah satu hari saya diare, ya diare sekali, 2 kali, 3 kali. Begitu sudah di atas 3 kali atau udah 5 kali ke atas, baru saya telepon dokter. Ini gimana nih? Nah, kalau dokter bilang, ya kalau bisa jangan puasa dulu, baru saya batalin. Kalau dokter bilang jalanin dulu terus. Jadi nggak boleh sembarangan kita meskipun diare pun sekali 2 kali terus vonis langsung nggak puasa. Harus tanya ahlinya. Para hadirin sekalian, puasa itu satu ibadah yang ada di semua agama. Ya, bahkan istilah puasa itu sendiri di kita itu berambil dari kata Sangsekerta, pawasa. Ya, pawasa. Kalau dalam Islam dikenal istilahnya saum atau siam, ya. Tapi tidak masalah, kan kita ambil hanya istilahnya, bukan amaliyahnya. Ya, puasa. Sama kayak kita bilang sembahyang. Sembahyang itu bukan istilah dari Islam itu, ya, istilah dari nenek moyang kita, sembahyang, yaitu sembah kepada Tuhan. Istilah sembahyangnya diambil, isinya dibuang. Tidak masalah, ya. Sebagaimana dulu para sahabat ketika menaklukkan Romawi, beliau melihat kok bangunannya berkubah-kubah, bagus sekali Romawi, Rom. Kalau orang Romawi bilang dom, ya. Maka kubahnya diambil buat masjid, Kristennya nggak diambil. Boleh-boleh aja. Ketika menaklukkan Persia, kok ada manarah, bagus sekali, tempat tinggi. Ini kalau buat azan di atas bagus nih. Tapi kalau orang Persia ada apinya dibuang, ya kan? Menaranya dibawa buat masjid. Jadilah masjid kita ada kubah, ada menara. Zaman Nabi nggak ada. Dan itu para sahabat melakukan itu, para tabiin melakukan itu, pemimpin-pemimpin Islam melakukan itu, dan nggak ada yang mempertentangkan sama sekali. Jadi boleh kita mengakuisisi kalau bahasa kita ya, atau mengasimilasi budaya luar Islam, tapi tidak mengambil isinya atau esensinya. Kita hanya mengambil istilah atau simbolnya saja. Makanya istilah sembahyang buat kita tidak ada masalah, istilah puasa buat kita tidak ada masalah. Para hadirin sekalian, jadi puasa ini ada di semua tradisi spiritual. Kenapa? Karena puasa ini adalah cara kita memperlakukan dunia di luar kita. Ya, saya tidak bilang tidak makan, tidak minum, karena itu udah mafhum. Tapi puasa adalah bagaimana relasi kita dengan dunia di luar kita. Pertama, manusia hidup. Kita sebagai manusia hidup, kita membutuhkan makan dan minum. Betul ya? Bahkan dikatakan dulu ketika Nabi Adam turun, waktu di sorga, Nabi Adam mau makan udah ada makan, mau minum udah ada minum. Tapi begitu di dunia, turun ke bumi, diajarin sama malaikat Jibril, caranya kamu kalau mau makan begini, berburu, ya, ambil hewan buruan, kamu potong, sembelih, kemudian kamu olah dagingnya, kamu masak, kamu makan. Diajarin sama malaikat Jibril, Nabi Adam, karena Nabi Adam manusia sorga, turun ke bumi nggak bisa apa-apa, ya. Kalau mau minum cari sana sumber air. Begitulah kira-kira ada sekalian. Jadi manusia itu butuh minum. Ketika di bumi kita butuh minum. Kenapa? Karena tenaga kita, energi kita itu membutuhkan asupan-asupan berupa makanan dan minuman. Di sini manusia membutuhkan alam lingkungan sekitar. Maka semakin banyak
dia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, semakin mempengaruhi dia sebagai manusia. Dalam bahasa yang lain, manusia semakin banyak makan, semakin banyak minum, akan mempengaruhi kualitas dia. Yang jelas, makanan dan minuman itu adalah kebutuhan kita untuk tetap hidup, untuk bertenaga, untuk kita bisa menjalani kehidupan. Ya, kalau dalam bahasa sekarang, untuk mencari nafkah, untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas, kita butuh makan dan minum. Ya. Namun perkembangan berikutnya, manusia ini semakin modern, ya Pak ya? Betul Pak? Pak, 50 tahun yang lalu singa itu makanannya sama nggak dengan sekarang? Sama ya? 100 tahun yang lalu kambing itu makanannya sama nggak dengan sekarang? Sama. Ya rumput-rumput juga. Kambing nggak pernah protes demo, saya mau makan daging, bosan rumput terus, nggak ada. Singa makan daging, protes, bosan daging terus, saya mau mau jadi vegetarian. Enggak. Ya singa makan daging, kambing makan rumput, sapi makan rumput. 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500 ribu tahun yang lalu sama. Tapi manusia, Masya Allah, ya, dari mulai zaman purba makan seperti hewan, lama-lama diolah, ya kan, dibikin ini, bikin ini, menu ini, menu itu, macem-macem. Segitu canggihnya makanan sampai kuliner itu menjadi satu big business, ya, menjadi satu bisnis besar. Bahkan seorang chef itu menjadi bergengsi karena dia mampu memasak makanan yang berkualitas. Harganya mahal, gajinya mahal, kerjanya di restoran mewah dan sebagainya. Jadi makanan buat kita manusia beda dengan hewan. Hewan itu makan kalau butuh. Hewan itu makan kalau lapar. Singa berburu itu kalau lapar. Begitu dia udah kenyang, dia duduk. Ular itu konon bisa sampai 40 hari dia nggak makan. Kalau udah kenyang makan satu udah diam. Tapi manusia sekarang ini makan dan minum bagi manusia sekarang bukan lagi soal kebutuhan, tapi seringkali pada soal keinginan dan syahwat nafsu. Bergeser, ya, dari makan sebagai kebutuhan hidup menjadi makan sebagai pemenuhan hasrat-hasrat. Aku mau makan soto Betawi Bang Karim di Tenabang, ya. Aku mau makan pecel lele Mak Lela, gitu ya. Jadi makan itu sudah bukan lagi bicara saya masuk makanan dan saya punya tenaga, tapi makan sudah bicara rasa, sudah bicara kepuasan, dan sudah bicara kepada seni, ya, sampai diolah makanan dan sebagainya. Maka di sini kita harus merefleksikan diri bahwa jangan-jangan perjalanan hidup kita ini sudah bergeser jauh dari tuntunan agama, dari tuntunan syariat. Karena dalam agama, dalam Islam, makan itu tidak pernah diajarin 3 kali sehari, Pak. Bapak makan 3 kali sehari, yang ngajarin siapa? Nggak ada. Tapi kebiasaan kita dari kecil, pagi makan, siang makan, malam makan. Kalau Nabi gimana? Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju wa idza akalna lam nashba. Kami itu kaum, kata Nabi, umat Islam itu tidak makan kecuali kalau lapar. Hanya kalau lapar kita makan. Bayangkan Pak, jadi laparnya itu bukan sehari makan 3 kali, enggak makan sekali terus lapar, enggak.
Bisa sehari nggak makan, 2 hari nggak makan, 3 hari nggak makan. Itu lapar. Dalam definisi Nabi itu lapar seperti itu. Yang namanya lapar, bukan tadi sarapan terus nggak makan siang terus malam jadi lapar. Oh, bukan itu. Lapar itu benar-benar nggak ketemu makanan 2-3 hari, itu namanya lapar. Kami itu makan kalau lapar, kata Nabi. Kalau nggak lapar ya belum makan, meskipun ada makanan. Itu pertama. Yang kedua, kira-kira kalau Bapak lapar banget ketemu makanan, lahap apa tidak? Lahap apa tidak? Sampai ada istilah sendal jepit digaremin juga enak gitu ya, namanya lagi lapar ya. Sendal bakyak dioseng-oseng juga enak gitu, karena lapar. Tapi di sini kualitinya Islam. Begitu lapar, kata Nabi, baru kita makan. Harusnya kan, lapar nih saya 3 hari nggak makan, 2 piring, 3 piring munjung, kan gitu kan? Oh enggak, tidak, kata Nabi. Begitu lapar, makan itu bukan seperti harimau yang menerkam, tapi sebelum kenyang berhenti. Makan, masih kenyang, masih jauh, stop. Disitulah tarbiyah pendidikan Islam kepada kita. Bagaimana mengendalikan nafsu itu dimulai dari makan. Filosofi makan di dalam Islam itu tidak sederhana. Ya. Maka kemudian para ahli spiritual atau kita sebut kaum mustasawuf mengatakan, semakin perutmu kosong, semakin terang batinmu. Semakin penuh perutmu, semakin gelap batin. Kenapa? Karena makanan ini adalah aspek duniawi. Ya Pak ya, makanan ini kan aspek duniawi. Semakin besar dunia kita, semakin kecil Allah dalam diri kita. Semakin kecil dunia kita, semakin besar kehadiran Allah dalam diri kita. Maka puasa selalu menjadi laku spiritual. Siapapun yang mau bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, kosongkan. Jauhi. Kendalikan. Ini kuncinya. Maka pengendalian nafsu, ya, ada nafsu syahwat, seksual, ada nafsu amarah, ya kan, emosional, ada nafsu makan, vegetatif. Kita bisa kendalikan ini, baru kita berhasil. Makanya mau jadi wali Allah itu nggak gampang, Pak. Dari mulai seperti ini, ya, orang-orang tasawuf itu melatihnya luar biasa. Ya. Dalam kisah yang diungkapkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, suatu ketika ada seorang pendeta men-challenge seorang ulama. Kata pendeta begini, Nabi Isa itu, Yesus Kristus, 30 hari nggak makan. Memang ada kisah begitu. 30 hari tidak makan, bukan tidak minum ya, tidak makan. Kalau Pak Kiai, kalau bahasa kita sekarang Pak Kiai atau Tuan Syekh bisa melakukan sama dengan Nabi Isa, saya masuk Islam, kata si pendeta. Berarti Anda kualitasnya sama dengan Yesus atau Nabi Isa. Apa kata ulama itu? Boleh, ya, tantangan saya terima. Akhirnya dia puasa, Pak. Tek 10 hari belum buka. Ya bukanya dengan air minum aja, ya. Pendetanya udah mulai ketakutan. 20 hari pendetanya udah mulai keringet dingin. Wah, masuk Islam ya, login nih saya nih urusannya nih, kan gitu ya. Login nih urusannya nih.
Sampai 30 hari itu ulama belum buka, masih puasa, masih lanjut. Akhirnya tuh pendeta menyerah. Kata ulamanya, belum Pak Pendeta, saya masih mau tambah 10 hari lagi. Gitu. Jadi Nabi Isa 30 hari, dia bikin 40 KO itu pendeta, langsung masuk Islam. Para hadirin sekalian, kenapa bisa begini? Karena latihan. Ya, Imam Ghazali sampai membuat tutorialnya. Misalnya begini, kita mau nggak makan 30 hari, bisa Pak? Bapak bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Misalnya satu piring nasi, ya. Itu katakanlah ini standarnya Imam Ghazali kan makan sehari sekali ya. Kalau kita lihat di kitab ini, kita makan sehari 3 kali kan. Nah, mulai kurangin, bisa nggak? Kita perjalanannya lebih jauh nih karena kita makan sehari 3 kali. Kalau Imam Ghazali standarnya sehari sekali. Kita kurangin dari 3 piring sehari ya menjadi 2,9 piring, gitu kan. Jadi piring ketiga itu mulai dia berapa persen, besoknya lagi berapa persen. Nggak usah ekstrim Pak, sesendok 2 sendok aja kurangin. Terus begitu, lama-lama satu piring ketiga itu udah hilang, kita cukup 2 kali sehari. Itu sudah sukses. Piring kedua, the next program, gitu kan? Kurangin lagi secuil, besoknya secuil, besoknya secuil. Lama-lama piring kedua hilang, kita cuma makan sehari. Baru kita masuk programnya Imam Ghazali. Imam Ghazali bilang satu piring bagi 30. Hitung aja 30. Ya. Hari ini kita kurangin 1/30. Besok kita kurangin 2/30. Besok kita kurangin 3/30. Sampai 30 hari betul-betul satu piring itu hilang. Saya takjub baca ini Pak. Karena ternyata memang dilakukan oleh para ulama kita. Di Sudan, saya dengar ada satu kelompok tarekah tasawuf yang melatih itu sampai orang masuk kurungan. Jadi ada kurungan besar Pak. Itu dia nggak keluar selama 4 bulan Pak. Selama 4 bulan nggak keluar. Ya. Bekal makanannya cuman sekaleng kacang. Gimana caranya? Gimana buang airnya, buang hajatnya? Enggak ada Pak. Sampai saya tanya guru saya, itu kalau mau buang hajat gimana? Enggak. Ada doa yang dibaca, kalau lagi pengen buang hajat hilang keinginan. 4 bulan di dalam kurungan enggak keluar. Malah pernah diceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, saya lupa di dalam kitab apa, diterangkan beliau itu masuk ke dalam satu uzlah, nggak keluar-keluar. Itu beliau membawa setoples kacang, ya, untuk makanan beliau selama di dalam itu. Dan ketika beliau keluar itu sekian bulan kemudian, kacangnya masih 80% masih ada. Kita tentu nggak terima akal kita, nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Nggak mungkin karena kita tidak meneliti yang saintifiknya ini. Ada caranya, nggak bisa ekstrim juga. Saya nggak mau makan 3 hari kayak Rasulullah, terus 3 hari nggak makan, dia jatuh ambruk Pak. Nggak boleh begitu juga. Ya, para ulama juga mengajarkan tata caranya. Tapi ini kan bukan sebuah laku yang perlu kita tempuh, karena kita bukan jalannya itu. Kita ini orang yang masih bekerja, kita cari nafkah. Kita cukup pada level yang paling standar, yaitu ketika kita memperlakukan puasa ini sebagai jalan spiritual, yaitu mengosongkan jiwa. Ya, kata Imam Ghazali, ya, puasa yang paling basic itu adalah meninggalkan syirik, menyekutukan Allah, meninggalkan kekafiran. Insya Allah kita semua udah beres, betul nggak? Ya. Atau disebut juga dengan zuhud, paling dasar.
Kemudian naik puasa yang kedua adalah mengendalikan hawa nafsu, makan dan minum, serta sifat-sifat yang buruk di dalam Ramadan. Nanti kalau sudah hebat, ya sudah jalan semuanya, baru naik. Ya, kalau puasa khusus itu mengendalikan anggota tubuh. Ya. Imam Ghazali punya istilah puasa umum, puasa khusus, puasa khususnya khusus, VVIP. Puasa umum ya mengendalikan makan dan minum aja begini, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, udah. Yang penting puasanya nggak batal. Soal kualitas puasanya gimana urusan lain, yang penting nggak batal. Ini yang namanya umum, paling bawah. Sudah aman lah secara syariat, dia gugur kewajibannya, dia tidak dosa karena dia melaksanakan puasa. Tapi kualitas puasanya bagaimana belum? Maka naiklah kita ke puasa khusus. Puasa khusus ini kata Imam Ghazali bukan hanya makan dan minum dan seksual, tapi puasa panca indera seluruh tubuh kita. Pikiran kita tidak boleh negatif, lisan kita terjaga. Ada 5 kata Nabi yang meruntuhkan pahala puasa, bukan membatalkan puasa, pahala puasa. Ya, bohong, ghibah, sumpah palsu, kemudian adu domba, dan yang kelima memandang dengan syahwat. Itu menggugurkan pahala puasa kita. Dari 5 ini 4 ada di lisan. Bohong, ghibah, sumpah palsu, adu domba adanya di sini. Yang 1 adanya di mata. Tapi bukan hanya itu kata Imam Ghazali, tangan tidak boleh pukul orang, kaki nggak boleh nyepak orang, ya, semua perilaku kita terjaga. Bahkan dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis, kalau diajak berantem, wa in khasamahu ahadun falyaqul inni shaim, falyaqul inni shaim. Kalau diajak ribut sama orang, bilang saya puasa, saya puasa. Ya. Saya puasa. Kalau mau ribut ntar aja habis maghrib di pengkolan. Gitu kan, benar gak? Kayak sekarang lagi perang netizen ASEAN sama Korea, ya Pak ya? Ya. Gimana nih Ramadan? Kata orang Indonesia, udah pokoknya kalau siang yang perang non Islam, habis malam kita yang perang. Ya karena lagi nggak puasa gitu. Ya, para hadirin sekalian. Nah, semua anggota tubuhnya dikendalikan. Lisan nggak bohong, nggak sumpah palsu, nggak nyakitin orang, nggak zalim, nggak menghina orang. Kemudian setelah itu nanti naik lagi kelas VVIP kata Imam Ghazali, ini kelasnya nggak sembarangan. Apa itu? Menjaga hati dari selain Allah Subhanahu, memelihara Allah selalu di hati kita. Ini yang berat. Ini kelasnya wali, kelasnya para siddiqin, kelasnya para nabi. Begitu dia lupa kepada Allah, dia menganggap puasanya udah rusak. Orang-orang semacam ini. Mari sekalian, udahlah kita sampai VIP yang kedua aja udah cukup, ya, menjaga semua dan memperbagus kualitas kita. Nah, maka para hadirin sekalian, tema ending daripada puasa ini kan takwa, ya. Udah jam 1 nih, saya udah diperingatkan nggak boleh lebih dari jam 1 katanya. Berarti nggak cukup materinya Pak, ya, minta maaf. Ya. Ending daripada puasa itu kan la'allakum tattaqun, bertakwa. Definisi Imam Ali karramallahu wajhah bagus sekali. Apa itu takwa? Ya, bukan takut sama bini tua, bukan, ya. Takwa itu adalah ya, al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Wal amalu bit tanzil, mengamalkan ajaran-ajaran Allah yang diturunkan melalui Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, puas dengan rezeki yang sedikit. Dan yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari keberangkatan, yaitu akhirat. Ini definisi yang keren, super keren. Kalau anak sekarang bilang keren. Pertama, tauhid.
khauf kepada Allah. Itu takwa. Orang takwa itu harus takut kepada Allah dan menjaga relasi dia dengan Allah. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama mazhab Hambali yang sangat masyhur, mengatakan, ya, at-taqwa ayyaj'alal abdu mimma yahzaruhu wa yakhafuhu wiqayatan. Seorang hamba itu kalau bertakwa, dia menjadikan antara dia dengan sesuatu yang dia takut, yaitu maksiat, itu ada wiqayah, ada barrier, ada penjagaan. Karena kata-kata takwa asalnya dari wiqayah. Bapak kalau naik busway atau naik MRT, itu di depan pintu otomatisnya ada garis, ya. Kalau di Inggris dulu saya pernah di London itu mind the gap, gitu, jaga jarak. Jadi jangan sampai nginjak di situ, supaya nggak kejedot, nggak kena kereta. Takwa itu kira-kira begitu, ya. Takwa itu jangan melanggar batas, jangan melanggar garis. Agama ini ada garisnya, syariat ini ada garisnya. Ibarat lukisan, maka pinggiran itu adalah garis yang disebut hudud, batasan agama. Takwa itu menjaga kita jangan melewat garis. Itu pertama. Yang kedua, takwa itu adalah menjaga relasi kita dengan Allah. Maka orang-orang kekasih-kekasih Allah itu ketika mereka tidak berbuat dosa, bukan karena takut siksa, karena takut neraka, tapi karena tidak mau mencederai hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang kekasih itu tidak akan melakukan sesuatu yang membuat kekasihnya sakit hati, cemburu, enggak. Ya, bapak tidak akan melakukan sesuatu yang istri bapak tidak suka. Kenapa? Kan dia istri saya harus jaga perasaannya. Itulah takwa kita kepada Allah. Al-khaufu minal jalil. Yang kedua, wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan, ajaran-ajarannya. Kemudian yang ketiga, ini yang mengamalkan ini namanya syariat. Tadi akidah, syariat. Kemudian wal qanaatu bil qalil, qanaah ini adalah akhlak, adab, sifat menerima, puas diri dengan apa yang Allah berikan meskipun sedikit. Dan yang keempat adalah eskatologi, yaitu mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian, terlalu banyak yang ingin saya sampaikan, namun waktu jualah yang membatasi kita. Semoga ceramah awal ini, Ramadan ini, menjadi suntik injeksi semangat kita dalam menempuh ini. Mari sama-sama kita berlomba, fastabiqul khairat, semua kebaikan. Niatkan dari awal, saya mau banyak beribadah, saya mau sholat berjamaah di masjid, saya taraweh setiap malam, saya mau baca Quran sekian, saya mau sedekah setiap hari sekian. Mumpung ini Ramadan. Dan ingat, seperti yang di awal tadi saya sampaikan, perlakukan Ramadan ini seakan-akan jangan-jangan tahun depan nggak ada Ramadan lagi. Para ulama ada satu ungkapan, jangan sedih nanti kalau Ramadan pergi, karena Ramadan tetap ada sampai hari kiamat, dia akan datang. Yang perlu kau sedihkan, yang perlu kau takutkan, jangan sampai Ramadan yang akan datang dan kau sudah pergi, kau sudah gak ada lagi. Para hadirin sekalian, mudah-mudahan ceramah ini menggugah kita semua, dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sama-sama dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.